Tokoh ke-9, Christopher Columbus, tahun 1451 sampai 1506. Dalam upaya menemukan rute jalan barat dari Eropa ke timur, Columbus tanpa sengaja menemukan benua Amerika dan karenanya memberikan pengaruh lebih besar terhadap sejarah dunia daripada yang pernah bisa dia bayangkan. Penemuannya yang memulai era eksplorasi dan kolonisasi di dunia baru, merupakan salah satu titik balik penting dalam sejarah. Penemuan ini membuka dua benua baru bagi masyarakat Eropa sebagai solusi populasi mereka yang semakin padat, serta memberi sumber kekayaan mineral dan isi bumi yang mengubah perekonomian Eropa. Penemuannya mengakibatkan kehancuran peradaban Indian Amerika. Dalam jangka panjang, penemuan ini juga melahirkan pembentukan negara-negara baru di belahan barat bumi, sangat berbeda dari yang pernah menghuni wilayah itu, dan sangat mempengaruhi negara-negara Indian yang di dunia lama. Garis besar kisah Columbus sudah dikenal luas. Dia dilahirkan di Genoa, Italia, pada tahun 1451. Ketika tumbuh dewasa, dia menjadi kapten kapal dan seorang navigator ulung. Akhirnya dia yakin sanggup menemukan rute praktis ke Asia Timur dengan cara berlayar ke barat menyeberangi Samudera Atlantik, dan dia berupaya mewujudkannya dengan tekad membajak. Akhirnya, dia berhasil membujuk Ratu Isabella pertama dari Castile untuk membiayai perjalanan penjelajahannya. Kapalnya meninggalkan Spanyol pada tanggal 3 Agustus tahun 1492. Pemberhentian pertama mereka adalah Kepulauan Canary di lepas pantai Afrika. Mereka meninggalkan Canary pada tanggal 6 September dan berlayar lurus ke arah barat. Perjalanan itu amat jauh. Para pelautnya menjadi begitu ketakutan dan minta kembali pulang. Columbus bersikeras terus berlayar dan pada tanggal 12 Oktober tahun 1492, daratan pun tampak. Columbus tiba kembali di Spanyol pada Maret tahun berikutnya dan penjelajah gemilang ini diterima dengan penghormatan besar. Dia melakukan 3 pelayaran lagi menyeberangi Atlantik, tetapi harapannya menemukan kontak langsung dengan China atau Jepang tidak pernah berhasil. Columbus bersikeras dirinya telah menemukan rute ke Asia Timur jauh sebelum orang lain menyadari bahwa dia ternyata keliru. Isabella menjanjikan Columbus untuk menjadi gubernur dari negeri manapun yang ditemukannya. Namun, saking payahnya dia sebagai administrator sampai-sampai dia akhirnya dicopot dari jabatannya dan dikirim kembali ke Spanyol dalam keadaan dirantai. Di sana dia segera dibebaskan, tetapi dia tidak pernah lagi diberikan jabatan administratif. Namun, rumor bahwa dia meninggal dalam keadaan papa tidaklah mendasar. Pada saat menghembuskan napas terakhir pada tahun 1506, dia hidup berkecukupan. Perjalanan pertama Columbus jelas memiliki pengaruh revolusioner pada sejarah Eropa, bahkan berdampak lebih besar lagi pada Amerika. Satu tahun yang dikenal setiap anak sekolah adalah tahun 1492. Ada beberapa kemungkinan keberatan karena peringkat Columbus yang begitu tinggi dalam daftar ini. Satu keberatan mengatakan bahwa Columbus bukanlah orang Eropa pertama yang menemukan dunia baru. Leif Erikson, si pelaut Viking, mencapai benua Amerika beberapa abad sebelum Columbus, dan mungkin pula beberapa orang Eropa lainnya menyeberangi Atlantik pada masa antara pendaratan Erikson dan Columbus. Namun, secara historis, Leif Erikson bukanlah tokoh penting. Pengetahuan soal penemuannya tidak pernah tersebar luas ataupun memicu perubahan besar di Amerika maupun Eropa. Di sisi lain, berita penemuan Columbus menyebar begitu cepat ke seluruh Eropa. Dalam beberapa tahun sejak kepulangannya dan sebagai dampak langsung dari penemuannya, ekspedisi-ekspedisi berikutnya dilakukan ke dunia baru dan dimulailah masa penaklukan dan kolonisasi wilayah-wilayah baru. Seperti halnya tokoh-tokoh lain dalam buku ini, posisi Columbus rentan bila dihadapkan pada argumen bahwa apa yang dicapainya akan bisa dilakukan sekalipun dia tak pernah dilahirkan.
Eropa pada abad ke-15 tengah bergolak, perdagangan sedang merebak dan penjelajahan tak terhindarkan. Bahkan, orang-orang Portugis sudah cukup lama aktif mencari rute baru ke India sebelum Columbus. Cepat atau lambat, Amerika akan ditemukan oleh orang-orang Eropa, bahkan penundaannya pun mungkin tidak akan terlalu lama. Namun, perkembangan berikutnya akan sangat berbeda jika misalnya Amerika ditemukan pertama kali pada tahun 1510 oleh ekspedisi Prancis atau Inggris, bukannya pada tahun 1492 oleh Columbus. Biar bagaimanapun Columbuslah yang benar-benar menemukan Amerika. Kemungkinan penolakan ketiga adalah bahwa sebelum penjelajahan Columbus pun banyak orang Eropa di abad ke-15 yang sudah tahu bahwa dunia itu bulat. Teori ini dikemukakan filsuf-filsuf Yunani beberapa abad sebelumnya, dan dukungan kuat atas hipotesis Aristoteles ini mendapatkan pengakuan dari orang-orang Eropa terpelajar di tahun 1400-an. Namun, Columbus tidak terkenal karena membuktikan bahwa dunia itu bulat. Kenyataannya, dia gagal melakukan itu. Dia terkenal karena menemukan dunia baru. Baik orang Eropa di abad ke-15 maupun Aristoteles tidak punya pengetahuan apapun soal keberadaan benua Amerika. Columbus bukanlah karakter yang sepenuhnya bisa dikagumi. Dia terkenal mata duitan. Bahkan, satu alasan penting mengapa Columbus kesulitan membujuk Isabella untuk membiayai perjalanannya adalah bahwa dia mengajukan proposal yang terlalu rakus. Selain itu, walaupun tidak adil menilainya dengan standar etika masa kini, dia memperlakukan orang-orang Indian dengan sangat kejam. Namun, ini bukanlah daftar orang-orang berwatak paling mulia sepanjang sejarah, melainkan daftar orang-orang paling berpengaruh. Berdasarkan kriteria itu, Columbus layak mendapat tempat di dekat puncak. Tokoh ke-10, Albert Einstein, tahun 1879 sampai 1955. Albert Einstein ilmuwan terbesar abad ke-20, dan salah satu intelektual paling gemilang sepanjang sejarah paling dikenal karena teori relativitas yang dia buat. Sebenarnya ada dua teori di sini. Teori relativitas khusus yang dirumuskan pada 1905 dan teori relativitas umum yang dirumuskan pada 1915, yang mungkin lebih tepat disebut teori gravitasi Einstein. Kedua teori ini sangat rumit dan tidak akan dicoba dijelaskan di sini. Namun, ada beberapa komentar soal teori relativitas khusus di sini. Sebuah pepatah terkenal menyatakan bahwa semua hal adalah relatif. Namun, teori Einstein bukanlah pengulangan dari ungkapan menjemukan itu, melainkan sebuah pernyataan matematis yang pasti tentang bagaimana pengukuran ilmiah selalu bersifat relatif. Jelaslah bahwa persepsi subjektif tentang waktu dan ruang tergantung dari pengamat. Namun, sebelum Einstein, kebanyakan orang percaya bahwa di balik kesan subjektif ini, terdapat jarak yang real dan waktu yang absolut yang dapat diukur dengan objektif oleh satu alat yang akurat. Teori Einstein mengubah pemikiran ilmiah dengan menyangkal keberadaan waktu yang absolut. Contoh berikut bisa menggambarkan keradikalan teori itu yang mengubah pemikiran kita tentang ruang dan waktu. Bayangkanlah sebuah kapal ruang angkasa. Kapal X menjauh dari bumi pada kecepatan 100.000 km per detik. Kecepatan ini diukur oleh pengamat di kapal itu sendiri maupun di bumi, dan pengukuran mereka bersesuaian. Sementara itu, kapal lainnya, kapal Y, bergerak pada arah yang persis sama dengan kapal X, tetapi dalam kecepatan yang jauh lebih besar. Jika pengamat di bumi mengukur kecepatan kapal Y, maka mereka mendapati kapal itu bergerak menjauhi bumi dengan kecepatan 180.000 km per detik. Pengamat di kapal Y akan berkesimpulan yang sama. Nah, karena kedua kapal bergerak dengan arah yang sama, tampaknya perbedaan kecepatan mereka adalah 80.000 km per detik dan kapal yang lebih cepat akan bergerak menjauhi kapal yang lebih lambat. Namun,
Teori Einstein meramalkan bahwa ketika pengamatan dilakukan dari kedua kapal, pengamat dari kedua kapal akan bersepakat bahwa jarak di antara mereka akan bertambah dengan kecepatan 100.000 km per detik, bukan 80.000 km per detik. Sepintas lalu, hasil semacam ini tampak menggelikan, dan pembaca pasti curiga ada tipuan di balik kata-kata, atau ada rincian-rincian masalah yang tak diungkapkan. Sama sekali tidak. Hasilnya tidak berhubungan dengan rincian bangunan kapal luar angkasa itu atau dengan tenaga yang digunakan untuk mendorong keduanya. Juga tidak berhubungan dengan kesalahan pengamatan atau alat ukur yang cacat. Tidak ada tipuan di sini. Menurut Einstein, hasil itu yang dapat dihitung dengan rumusnya mengenai kecepatan komposit, merupakan konsekuensi semata dari sifat dasar ruang dan waktu. Nah, semua ini tampaknya sangat teoretis. Bahkan, selama bertahun-tahun, banyak orang meremehkan teori relativitas sebagai semacam menara gading tanpa signifikansi yang praktis. Tentu saja tidak ada orang yang membuat kesalahan semacam itu sejak tahun 1945, ketika bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Satu kesimpulan dari teori relativitas Einstein adalah bahwa pada makna tertentu, materi dan energi tertentu saling setara. Hubungan di antara keduanya dapat dinyatakan dengan rumus E sama dengan mc, di mana E melambangkan jumlah energi, m adalah massa, dan c mewakili konstanta kecepatan cahaya. Nah, karena c, yang senilai 186 mil per detik, merupakan angka yang sangat besar, E artinya E kali C benar-benar merupakan angka yang teramat besar. Kesimpulannya, peralihan parsial sejumlah kecil massa akan melepaskan energi dalam jumlah yang luar biasa. Kita tentu saja tidak dapat membangun sebuah bom atom atau pembangkit listrik tenaga nuklir semata dari rumus E sama dengan mc. Harus diingat bahwa ada banyak orang lain yang memainkan peran penting dalam pengembangan energi atom, tetapi arti penting kontribusi Einstein tidak terbantahkan. Selain itu, surat Einstein kepada Presiden Roosevelt pada tahun 1939, yang menegaskan kemungkinan pengembangan senjata atom dan menekankan pentingnya Amerika Serikat mengembangkan senjata itu sebelum Jerman melakukannya, adalah apa yang membantu meluncurkan proyek Manhattan, yang akhirnya mengarah pada pengembangan bom atom pertama. Teori relativitas khusus membangkitkan kontroversi yang panas. Namun, pada satu titik, semua orang bersepakat, inilah teori ilmiah paling memusingkan yang pernah ditemukan orang. Namun, semua orang keliru karena teori relativitas umum Einstein mengambil titik pijaknya dari premis bahwa efek gravitasi tidak disebabkan oleh daya fisik dalam maknanya sehari-hari, tetapi justru merupakan hasil dari terjadinya lengkung dalam ruang itu sendiri. Sungguh sebuah ide yang sangat mencengangkan. Bagaimana kita dapat mengukur sebuah lengkungan dalam ruang itu sendiri? Apa artinya ketika orang mengatakan bahwa ruang itu melengkung? Einstein tidak hanya mengajukan teorinya, melainkan menjabarkan teori itu dalam bentuk matematis yang jelas, yang dapat digunakan untuk membuat peramalan yang eksplisit dan menguji hipotesisnya. Pengamatan di masa berikutnya, salah satunya yang paling terkenal adalah yang dilakukan ketika gerhana matahari penuh, berulang kali mengonfirmasi ketepatan persamaan Einstein. Teori relativitas umum memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan hukum-hukum ilmiah lainnya. Pertama-tama, Einstein menurunkan teorinya bukan berdasarkan eksperimen yang teliti, melainkan lebih banyak berdasarkan simetri dan keindahan matematis berdasarkan rasionalitas, seperti yang pernah dicoba oleh para filsuf dan kaum terpelajar abad pertengahan. Dengan melakukan ini, dia berjalan ke arah yang berlawanan dengan cara pandang ilmu pengetahuan modern yang pada dasarnya empiristik. Namun, sementara orang-orang Yunani dalam pencarian mereka atas simetri dan keindahan, tidak pernah berhasil menemukan satu teori mekanika pun yang dapat bertahan di bawah uji eksperimen krusial,
teori Einstein sejauh ini selalu berhasil lulus dari setiap ujian. Satu hasil pendekatan Einstein adalah bahwa teori relativitas umum kini secara umum diakui sebagai teori paling indah, elegan, kukuh, dan memuaskan secara intelektual dibandingkan semua teori ilmiah lainnya. Teori relativitas umum juga istimewa dalam hal lain. Kebanyakan hukum ilmiah hanya berlaku pada keadaan tertentu. Dalam beberapa situasi, hukum itu berlaku, tetapi tidak pada situasi lainnya. Namun, sejauh yang kita ketahui, belum ada pengecualian-pengecualian apapun terhadap teori relativitas umum. Tidak diketahui adanya situasi, baik secara teoretis maupun eksperimental yang mampu mematahkan ramalan teori relativitas umum. Percobaan-percobaan di masa mendatang mungkin akan menodai rekor sempurna teori ini. Tetapi sejauh ini teori relativitas umum masih merupakan pendekatan paling sempurna pada kebenaran paripurna yang pernah dibuat oleh seorang ilmuwan. Meskipun Einstein paling dikenal karena teori relativitasnya, pencapaian ilmiahnya yang lain tetap akan membuatnya terkenal sebagai ilmuwan. Bahkan, Einstein mendapat anugerah Nobel dalam fisika karena tulisannya yang menjelaskan efek fotoelektrik, sebuah fenomena penting yang sebelumnya membingungkan para fisikawan. Dalam tulisan itu, dia mempostulatkan keberadaan foton atau partikel cahaya. Karena sejak lama orang telah membuktikan melalui percobaan interferensi bahwa cahaya terdiri dari gelombang elektromagnetik. Sejak dipandang jelas bahwa gelombang-gelombang dan partikel-partikel merupakan konsep-konsep yang saling bertentangan, hipotesis Einstein merupakan patahan yang radikal dan paradoksikal dengan teori klasik. Hukum fotoelektriknya bukan saja terbukti memiliki penerapan praktis, melainkan juga hipotesisnya mengenai foton berpengaruh besar dalam pengembangan teori kuantum, dan kini merupakan bagian integral dari teori tersebut. Dalam mengevaluasi arti penting Einstein, perbandingan dengan Isaac Newton dapat memberi pencerahan kepada kita. Teori-teori Newton pada dasarnya mudah dipahami dan kejeniusannya terletak pada kenyataan bahwa dialah yang pertama kali mengembangkan teori itu. Di pihak lain, teori relativitas Einstein sangat sulit dipahami, bahkan setelah diterangkan dengan hati-hati. Betapa sulitnya menemukan teori itu dalam bentuk aslinya. Meskipun beberapa pemikiran Newton bertentangan keras dengan pemahaman ilmiah di zamannya, teorinya tidak pernah tampak kehilangan konsistensi internalnya. Di pihak lain, teori relativitas dipenuhi paradoks. Sebagian dari kejeniusan Einstein terletak pada kenyataan bahwa awalnya ketika pemikirannya masih merupakan hipotesis tidak teruji dari seorang remaja, dia tidak membiarkan kontradiksi-kontradiksi ini mendorongnya untuk membuang teori itu. Justru, dia dengan teliti memikirkan semuanya sampai dapat menunjukkan bahwa kontradiksi-kontradiksi ini hanya terjadi pada kulitnya saja, dan bahwa dalam setiap kasus, ada cara tidak langsung kelihatan, tetapi manjur yang mampu memecahkan paradoks tersebut. Saat ini, kita berpendapat bahwa teori Einstein pada dasarnya lebih benar daripada teori Newton. Lantas mengapa Einstein berperingkat lebih rendah dalam daftar ini? Alasan paling utama adalah karena teori-teori Newtonlah yang meletakkan dasar bagi ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Kebanyakan teknologi modern akan sama seperti sekarang dengan hanya mengandalkan karya Newton, dan bukannya Einstein. Ada faktor lain yang mempengaruhi peringkat Einstein dalam daftar ini. Pada sebagian besar kasus, banyak orang memberikan kontribusi dalam pengembangan satu ide penting, seperti yang tampak jelas dalam kasus sejarah sosialisme atau dalam pengembangan teori listrik dan magnetisme. Meskipun Einstein tidak pantas menerima sepenuhnya pujian atas penemuan teori relativitas, tetapi dia pastinya pantas mendapatkan bagian terbesar dari pujian tersebut. Cukup adil untuk mengatakan bahwa ditilik dari perbandingan arti penting dari ide-ide lain, teori relativitas merupakan buah pemikiran seorang jenius yang luar biasa.
Einstein dilahirkan pada tahun 1879 di kota Ulm, Jerman. Dia menempuh pendidikan SMU di Swiss dan menjadi warga negara Swiss pada tahun 1900. Dia menerima gelar PhD pada tahun 1905 dari Universitas Zurich, tetapi tidak berhasil memperoleh posisi akademik pada waktu itu. Di tahun yang sama, dia menerbitkan tulisannya tentang relativitas khusus, efek fotoelektrik, dan teori gerak Brown. Dalam beberapa tahun, tulisan-tulisan ini, khususnya mengenai relativitas, membangun reputasinya sebagai salah satu ilmuwan paling gemilang dan original di dunia. Teori-teorinya sangat kontroversial. Tidak ada ilmuwan modern lain, kecuali Darwin yang pernah membangkitkan kontroversi seperti Einstein. Namun, pada 1913 dia ditunjuk sebagai profesor di Institut Fisika Kaisar Wilhelm dan diangkat menjadi anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Prusia. Jabatan ini membuatnya bebas mengabdikan waktunya untuk riset jika dia berkehendak demikian. Pemerintah Jerman tidak punya banyak alasan untuk menyesali penganugerahan jabatan yang begitu murah hati, karena hanya 2 tahun kemudian Einstein berhasil merumuskan teori relativitas umum. Pada tahun 1921, dia dianugerahi hadiah Nobel. Selama paruh terakhir hidupnya, Einstein sangat terkenal, mungkin dia merupakan ilmuwan paling terkenal yang pernah dilahirkan. Karena Einstein adalah seorang Yahudi, posisinya di Jerman semakin terancam ketika Hitler naik ke tampuk kekuasaan. Pada tahun 1933, dia pindah ke Princeton, New Jersey, untuk bekerja di Institute for Advanced Study, dan pada tahun 1940, dia menjadi warga negara Amerika Serikat. Pernikahan pertama Einstein berakhir dengan perceraian. Pernikahan keduanya tampak bahagia. Dia dianugerahi 2 anak, keduanya lelaki. Dia meninggal pada 1955 di Princeton. Einstein selalu tertarik dengan dunia kemanusiaan di sekitarnya, dan sering menyatakan pandangan-pandangannya soal isu-isu politik. Dia seorang penentang tirani yang konsisten, pembela perdamaian yang berani, dan pendukung Zionisme yang teguh. Dalam hal cara berpakaian dan konvensi sosial, dia terkenal individualistis. Dia dikenal humoris, sederhana, dan sedikit punya bakat sebagai pemain biola. Tulisan pada nisan Newton mungkin akan lebih tepat diterapkan pada Einstein, bersukarialah semua makhluk hidup karena mahkota umat manusia yang begitu indah pernah hidup. Tokoh ke-11, Louis Pasteur, tahun 1822 sampai tahun 1895. Ahli kimia dan biologi Prancis, Louis Pasteur, umumnya diakui sebagai tokoh terpenting dalam sejarah pengobatan. Pasteur memberikan banyak sumbangan pada ilmu pengetahuan, tetapi dia paling dikenal karena dukungannya terhadap teori kuman sebagai penyebab penyakit dan karena teknik yang dikembangkannya untuk mencegah inokulasi penularan kuman. Pasteur dilahirkan pada 1822 di kota Dole, di timur Prancis. Sebagai seorang mahasiswa di Paris, dia mempelajari ilmu alam. Kejeniusannya tidak tampak selama masa kuliahnya. Bahkan, salah satu profesornya mencatatkan dia sebagai mediocre dalam ilmu kimia. Namun, setelah menerima gelar doktor pada 1847, Pasteur segera menunjukkan kekeliruan penilaian profesornya. Penelitiannya soal asam tartat yang berbentuk simetri mengangkat reputasi Pasteur sebagai ahli kimia terkenal ketika usianya baru 26 tahun. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya pada studi fermentasi peragian dan menunjukkan bahwa proses itu terjadi akibat aktivitas jenis-jenis mikroorganisme tertentu. Dia pun menunjukkan bahwa kehadiran jenis-jenis mikroorganisme tertentu lainnya dapat menghasilkan produk-produk yang tidak diinginkan dalam peragian minuman.
Dengan temuan ini membawanya pada pemikiran bahwa beberapa jenis mikroorganisme dapat pula menghasilkan produk dan efek yang tidak diinginkan pada manusia dan hewan-hewan lainnya. Pasteur bukan orang pertama yang mengajukan teori kuman sebagai penyebab penyakit. Hipotesis-hipotesis serupa lebih dulu dinyatakan oleh Girolamo Fracastoro, Friedrich Henle, dan lain-lain. Namun, kegigihan Pasteur terhadap teori itulah didukung sejumlah besar percobaan dan demonstrasi, yang menjadi faktor prinsipil dalam meyakinkan komunitas ilmu pengetahuan bahwa teori itu benar. Jika penyakit disebabkan oleh kuman, maka logikanya adalah bahwa dengan mencegah masuknya kuman berbahaya ke dalam tubuh, penyakit pun dapat dihindari. Karena itulah, Pasteur kemudian menekankan pentingnya metode antiseptik bagi para dokter dan dia memberikan pengaruh besar pada Joseph Lister yang memperkenalkan metode antiseptik pada prosedur pembedahan. Bakteria berbahaya bisa memasuki tubuh manusia lewat makanan dan minuman. Pasteur mengembangkan sebuah teknik disebut pasteurisasi untuk menghancurkan mikroorganisme dalam minuman. Saat dipraktikkan, teknik ini nyaris menekan habis kasus infeksi akibat susu tercemar. Ketika berada di pertengahan usia 50-an, Pasteur mengalihkan perhatiannya pada studi tentang antraks, sebuah penyakit serius yang menyerang ternak dan banyak hewan lainnya, juga manusia. Pasteur mampu menunjukkan bahwa satu spesies bakteri tertentu merupakan penyebab penyakit itu. Namun, yang jauh lebih penting lagi adalah pengembangan teknik untuk memproduksi baksil antraks yang telah dilemahkan. Bila disuntikkan ke tubuh ternak, baksil yang telah dilemahkan itu menghasilkan bentuk penyakit yang ringan dan tidak berakibat kematian, tetapi memungkinkan hewan itu untuk mengembangkan kekebalan dari bentuk normal penyakit tersebut. Demonstrasi publik Pasteur terhadap keefektifan tekniknya dalam mengebalkan ternak dari antraks menimbulkan rasa ingin tahu yang besar. Dengan cepat metode umumnya ini diketahui bisa diterapkan sebagai pencegah berbagai jenis penyakit menular lainnya. Dalam pencapaiannya yang paling gemilang, Pasteur mengembangkan sebuah teknik untuk menginokulasi manusia terhadap penyakit rabies yang sangat ditakuti. Semenjak itu, dengan menerapkan ide-ide dasar Pasteur, ilmuwan-ilmuwan lainnya mengembangkan vaksin-vaksin pelawan berbagai macam penyakit, seperti tipus dan poliomielitis yang epidemik. Pasteur yang merupakan seorang pekerja keras, memiliki sejumlah temuan kecil lainnya yang berguna. Berkat percobaan-percobaannya lah dibandingkan yang dilakukan orang lain, yang secara meyakinkan mendemonstrasikan bahwa organisme tidak hadir begitu saja secara spontan. Pasteur juga menemukan fenomena anaerobiosis. Sebagai contoh, mikroorganisme tertentu bisa hidup dalam keadaan tanpa udara atau oksigen. Karya Pasteur tentang penyakit ulat sutra memiliki nilai komersial yang tinggi. Di antara prestasi-prestasi lainnya adalah pengembangan vaksin untuk pencegahan kolera ayam, sejenis penyakit yang menyerang unggas. Pasteur meninggal pada 1895 di dekat Paris. Pasteur seringkali dibandingkan dengan Edward Jenner, dokter Inggris yang mengembangkan vaksin cacar. Meskipun karya Jenner dilakukan lebih dari 80 tahun sebelum Pasteur, saya menganggap Jenner kurang penting karena metode imunisasinya hanya bekerja untuk satu jenis penyakit, sementara metode Pasteur dapat dan telah diterapkan sebagai pencegahan terhadap sejumlah besar penyakit. Sejak pertengahan abad ke-19, tingkat harapan hidup di sebagian besar permukaan bumi meningkat nyaris 2 kali lipat. Peningkatan luar biasa ini mungkin lebih berdampak pada peri kehidupan manusia ketimbang semua jenis perkembangan lainnya dalam sejarah umat manusia. Hasilnya, ilmu pengetahuan dan pengobatan modern memberikan 2 kali kesempatan untuk hidup kepada kita. Jika peningkatan rentang hidup ini dapat dilekatkan pada prestasi Pasteur saja, maka saya tidak akan ragu menempatkannya sebagai pemuncak daftar ini. Meski begitu, kontribusi Pasteur begitu fundamental, sehingga tidak ada keraguan bahwa dia layak mendapatkan sebagian besar pujian atas menurunnya angka kematian yang terjadi pada abad lalu,
dan karena itulah dia harus menempati peringkat tinggi dalam daftar ini. Tokoh ke-12, Galileo Galilei, tahun 1564 sampai tahun 1642. Galileo Galilei, ilmuwan besar Italia yang mungkin merupakan sosok paling berjasa dalam perkembangan metode ilmiah, dilahirkan pada tahun 1564 di kota Pisa. Saat muda, dia belajar di Universitas Pisa, tetapi keluar karena alasan keuangan. Meski begitu, dia berhasil menjadi pengajar di universitas tersebut pada tahun 1589. Beberapa tahun kemudian dia bergabung dengan sebuah fakultas di Universitas Padua dan tinggal di sana sampai tahun 1610. Pada masa inilah sebagian besar temuannya dibuat. Kontribusi penting pertama Galileo adalah di bidang mekanika. Aristoteles mengajarkan bahwa benda berat jatuh lebih cepat daripada benda ringan, dan sekian generasi ilmuwan menerima penilaian ini berdasarkan otoritas sang filsuf Yunani. Namun, Galileo memutuskan untuk mengujinya. Melalui serangkaian percobaan, dia segera mendapati bahwa Aristoteles keliru. Kenyataannya, benda ringan dan berat jatuh pada kecepatan yang sama, kecuali sampai batas bahwa kecepatan mereka berkurang akibat pergesekan udara. Secara kebetulan, kisah Galileo melakukan percobaan-percobaannya dengan menjatuhkan benda-benda dari puncak menara miring Pisa tampaknya tidak berdasar. Setelah mengetahui hal ini, Galileo mengambil langkah berikutnya. Dengan teliti, dia mengukur jarak jatuhnya objek pada satu rentang waktu tertentu dan mendapati bahwa jarak yang ditempuh oleh benda jatuh tersebut berbanding lurus dengan kuadrat jumlah yang ditempuhnya ketika jatuh. Penemuan ini yang mengimplikasikan sebuah tingkat percepatan tetap merupakan hal sangat signifikan. Yang lebih penting lagi, Galileo dapat merangkum hasil serangkaian percobaannya itu melalui sebuah rumus matematika. Penggunaan rumus matematika dan metode matematika secara luas merupakan ciri penting ilmu pengetahuan modern. Sumbangan besar Galileo lainnya adalah hukum inersia. Sebelumnya, orang-orang percaya bahwa sebuah benda bergerak akan selalu melambat dan berhenti, kecuali ada kekuatan dari luar yang membuatnya tetap bergerak. Namun, eksperimen Galileo menunjukkan bahwa kepercayaan umum ini keliru. Jika daya penghambat seperti gaya gesek dapat dihilangkan, maka sebuah benda yang bergerak secara alami akan terus bergerak tanpa henti. Prinsip penting ini dinyatakan ulang oleh Newton secara lebih jelas dan inkorporasi dalam sistem hukumnya sendiri sebagai hukum gerak yang pertama, adalah salah satu hukum dasar fisika. Temuan paling terkenal Galileo adalah di bidang astronomi. Teori astronomi pada awal tahun 1600-an tengah berada dalam gejolak, dengan terjadinya pertikaian penting antara pengikut teori heliosentris Kopernikus dan para penganut teori geosentris yang sudah ada sebelumnya. Awal tahun 1604, Kopernikus mengumumkan kepercayaannya bahwa Kopernikus benar, tetapi saat itu dia tidak memiliki metode untuk membuktikannya. Namun, pada tahun 1609, Galileo mendengar tentang penemuan teleskop di Belanda. Walau hanya mendapatkan gambaran yang begitu minim soal alat tersebut, kejeniusan Galileo begitu tinggi sehingga dia bisa membangun teleskopnya sendiri dengan mutu yang jauh lebih unggul. Dengan alat baru ini, dia mengalihkan bakat pengamatannya ke langit. Dalam 1 tahun saja, dia membuat serangkaian penemuan besar. Dia memandang bulan yang dilihatnya tidak memiliki permukaan yang halus, tetapi serangkaian kawah dan pegunungan tinggi. Dia pun menyimpulkan bahwa benda-benda langit tidaklah halus dan sempurna, tetapi memiliki ketidakteraturan seperti yang bisa diamati di bumi. Dia memandang Bima Sakti yang ternyata bukan berbentuk kabut berwarna susu, melainkan terdiri dari sejumlah besar bintang yang saking jauhnya sehingga mata telanjang cenderung melihatnya sebagai kabut. Dia memandang planet-planet dan melihat 4 bulan mengelilingi Jupiter.
Di sini ada bukti jelas bahwa sebuah benda angkasa dapat berputar mengelilingi sebuah planet selain bumi. Dia melihat ke matahari dan mengamati adanya bintik matahari. Sebenarnya sudah ada yang pernah mengamati bintik matahari sebelumnya, tetapi Galileo mempublikasikan pengamatan-pengamatannya secara lebih efektif dan membuat bintik matahari menjadi perhatian dunia keilmuan. Dia mengamati bahwa planet Venus memiliki siklus yang kurang lebih mirip dengan siklus bulan. Ini merupakan potongan penting dalam mendukung teori Kopernikus bahwa bumi dan planet-planet lain berputar mengelilingi matahari. Penemuan teleskop dan serangkaian temuan yang dihasilkan dari penemuan itu membuat Galileo terkenal. Namun, dengan mendukung teori Kopernikus, dia mendapat tentangan dari lingkaran penting gereja. Pada tahun 1616, dia diperintahkan untuk tidak mengajarkan hipotesis Kopernikus. Galileo tunduk pada perintah ini selama beberapa tahun. Saat Paus meninggal pada tahun 1623, dia digantikan oleh seseorang yang merupakan pengagum Galileo. Tahun berikutnya, sang Paus baru Urbanus VIII, mengindikasikan walau dengan sangat ambigu bahwa pelarangan atas Galileo tidak lagi berlaku. Galileo menghabiskan 6 tahun sesudahnya untuk menulis karya paling terkenalnya, Dialogue Concerning the Two Chief World Systems. Buku ini merupakan penjelasan adikarya tentang bukti-bukti yang membela teori Kopernikus. Buku ini diterbitkan pada tahun 1632 dengan segel imprimatur dari Lembaga Sensor Gereja. Meski begitu, pihak otoritas gereja merespons terbitnya buku ini dengan marah dan tidak lama kemudian, Galileo diseret ke pengadilan inkuisisi di Roma dengan tuduhan melanggar pelarangan yang dikenakan kepadanya pada tahun 1616. Tampak jelas bahwa banyak pejabat gereja yang tidak senang dengan keputusan menghukum ilmuwan ternama ini. Bahkan menurut aturan gereja kala itu, kasus yang dituduhkan kepada Galileo dapat diragukan dan dia dijatuhi hukuman yang relatif ringan. Kenyataannya, dia tidak dijatuhi hukuman penjara, tetapi hanya sebagai tahanan rumah di vilanya yang nyaman di Arcetri. Secara teoretis, dia tidak boleh menerima tamu, tetapi aturan itu tidak diberlakukan dengan keras. Hukuman lainnya hanyalah paksaan agar ia menyangkal pandangannya bahwa bumi berputar mengelilingi matahari di depan publik. Ilmuwan berusia 69 tahun itu melakukannya di depan pengadilan. Ada kabar burung terkenal bahwa setelah dia menyelesaikan penyangkalannya, Galileo memandang ke bawah dan berbisik ke arah bumi, ia masih bergerak. Di Arcetri, dia terus menulis tulisan mengenai mekanika. Dia meninggal di sana pada tahun 1642. Sumbangan luar biasa Galileo terhadap perkembangan ilmu pengetahuan sudah lama diakui. Sebagian arti penting peranannya terletak pada temuan-temuan ilmiahnya seperti hukum inersia, penemuan teleskop, pengamatan-pengamatan astronominya, dan kejeniusannya dalam membuktikan hipotesis Kopernikus. Namun, yang lebih penting lagi adalah peranannya dalam mengembangkan metodologi ilmu pengetahuan. Kebanyakan filsuf-filsuf alam sebelumnya, dengan mengambil petunjuk dari Aristoteles membuat pengamatan kualitatif dan mengategorisasi fenomena, tetapi Galileo mengukur fenomena dan membuat pengamatan kuantitatif. Sejak saat itu, penekanan pada pengukuran kuantitatif yang teliti menjadi sebuah fitur dasar dalam penelitian ilmiah. Galileo mungkin yang paling berjasa dalam munculnya sikap empiris dalam penelitian ilmiah. Dialah yang pertama bersikeras soal perlunya membuat percobaan. Dia menolak paham bahwa masalah ilmiah dapat dipecahkan dengan mengandalkan otoritas, baik melalui dekret gereja maupun penilaian Aristoteles. Dia juga menolak menyandarkan diri pada skema deduktif kompleks yang tidak didasarkan pada fondasi eksperimen yang kukuh. Kaum terpelajar abad pertengahan telah mendiskusikan secara panjang lebar apa yang seharusnya terjadi dan mengapa sesuatu terjadi, tetapi Galileo bersikeras mengadakan percobaan untuk menentukan apa yang sebenarnya terjadi.
Cara pandang ilmiahnya bersifat non-mistis. Dalam aspek ini, dia jauh lebih modern daripada beberapa orang yang menggantikan tempatnya, bahkan juga Newton. Yang patut dicatat, Galileo merupakan orang yang sangat taat beragama. Walau dia diadili dan didakwa, dia tidak menolak agama maupun gereja. Dia hanya menolak upaya para pejabat gereja dalam menghambat penyelidikan masalah-masalah ilmiah. Tepat kiranya generasi selanjutnya mengagumi Galileo sebagai simbol pemberontakan terhadap dogmatisme dan melawan upaya otoritarian yang menghambat kebebasan berpikir. Namun, yang lebih penting lagi adalah peranannya dalam menemukan metode ilmu pengetahuan modern. Tokoh ke-13, Aristoteles, tahun 384 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles merupakan filsuf dan ilmuwan terbesar pada masa dunia kuno. Dia mempelopori studi tentang logika formal, memperkaya nyaris setiap cabang filsafat, dan membuat berbagai sumbangan pada ilmu pengetahuan. Banyak dari ide-ide Aristoteles yang sudah ketinggalan zaman sekarang. Namun, yang lebih penting dibandingkan semua teori individualnya adalah pendekatan rasional yang melandasi karya-karyanya. Yang implisit dalam tulisan-tulisan Aristoteles adalah sikap bahwa setiap aspek kehidupan manusia dan masyarakatnya dapat dijadikan objek pemikiran dan analisis. Memahami bahwa alam semesta bukanlah dikendalikan secara kebetulan, sihir, atau kehendak para dewa yang semena-mena, melainkan diatur oleh hukum-hukum rasional. Kepercayaan bahwa akan berguna bagi umat manusia jika mereka melakukan penyelidikan sistematik terhadap berbagai aspek dunia alamiah, dan keyakinan bahwa kita harus mendayagunakan pengamatan empiris sekaligus pemikiran logis dalam menyusun kesimpulan kita. Himpunan sikap ini yang berlawanan dengan tradisionalisme, tahayul dan mistisisme, mempengaruhi secara mendasar peradaban Barat. Aristoteles dilahirkan pada tahun 384 sebelum Masehi di kota Stagira, Makedonia. Ayahnya seorang dokter terkenal. Pada usia 17 tahun dia pergi ke Athena untuk belajar di Akademi Plato. Dia tinggal di sana selama 20 tahun, sampai beberapa waktu setelah Plato meninggal. Minat Aristoteles dalam bidang biologi dan ilmu pengetahuan praktis mungkin datang dari ayahnya. Di bawah bimbingan Plato, dia mengembangkan minat dalam hal spekulasi filosofis. Pada tahun 342 sebelum Masehi, Aristoteles kembali ke Makedonia untuk menjadi pengajar pribadi anak raja, seorang anak lelaki berusia 13 tahun yang kelak terkenal dalam sejarah sebagai Alexander Agung. Pada tahun 335 sebelum Masehi, setelah Alexander naik tahta, Aristoteles kembali ke Athena, di mana dia membuka sekolahnya sendiri, bernama Lyceum. Dia menghabiskan 12 tahun berikutnya di Athena, sebuah periode yang kira-kira bertepatan dengan karir penaklukan militer Alexander. Alexander tidak meminta nasihat pada mantan tutornya ini, tetapi dia melimpahi dana cukup besar kepada Aristoteles untuk membiayai risetnya. Ini mungkin pertama kali dalam sejarah seorang ilmuwan memperoleh dana skala besar dari pemerintah untuk melakukan penelitian. Ini menjadi yang terakhir untuk abad-abad berikutnya. Meski demikian, asosiasinya dengan Alexander mengandung hal-hal berbahaya. Aristoteles ditentang karena gaya diktator yang diterapkan Alexander. Ketika sang penguasa menghukum mati sepupu Aristoteles dengan tuduhan pengkhianatan, Alexander pun sempat mempertimbangkan untuk mengeksekusi Aristoteles. Namun, walau Aristoteles terlalu demokratik bagi selera Alexander, dia diasosiasikan terlalu dekat dengan Alexander, sehingga dia tidak dipercaya oleh warga Athena. Ketika Alexander meninggal pada tahun 323 sebelum Masehi, faksi anti-Makedonia meraih kekuasaan di Athena dan Aristoteles didakwa tidak setia.
Aristoteles yang ingat nasib Sokrates 76 tahun sebelumnya pun melarikan diri dari kota dan mengatakan tidak akan memberikan kesempatan pada Athena untuk melakukan dosa kedua kalinya terhadap dunia filsafat. Dia meninggal di pengasingan beberapa bulan kemudian pada tahun 322 sebelum Masehi dalam usia 62 tahun. Jumlah karya Aristoteles sungguh menakjubkan. Tercatat 47 karyanya berhasil diselamatkan, dan daftar Tempo dulu mengenai karyanya mencantumkan tidak kurang dari 170 judul. Namun, bukan sekadar jumlahnya saja, melainkan juga luasnya bidang pengetahuan yang digelutinya yang amat mengagumkan. Karya-karya ilmiahnya nyaris seperti sebuah ensiklopedia pengetahuan ilmiah di zamannya. Aristoteles menulis soal astronomi, ilmu hewan, embriologi, ilmu bumi, ilmu batuan, fisika, anatomi, fisiologi, dan hampir semua bidang pengetahuan yang dikenal orang Yunani kuno. Sebagian karya-karya ilmiahnya merupakan kompilasi pengetahuan yang sebelumnya diperoleh ilmuwan lain, sebagian merupakan hasil temuan para asisten yang dipekerjakannya, dan sebagian lagi merupakan hasil dari sekian banyak pengamatan yang dilakukannya. Menjadi seorang pakar terdepan dalam setiap bidang ilmu saja sudah merupakan pencapaian luar biasa dan tampaknya tidak akan pernah lagi dicapai orang lain di masa depan. Namun, Aristoteles mencapai lebih daripada itu. Dia juga seorang filsuf original dan memberikan sumbangan besar pada setiap bidang filsafat spekulatif. Dia menulis soal etika dan metafisika, soal psikologis dan ekonomi, soal teologi dan politik, serta soal retorika dan estetika. Dia menulis tentang pendidikan, syair, adat istiadat bangsa-bangsa kurang beradab, dan konstitusi Athena. Salah satu proyek risetnya adalah pengumpulan konstitusi sejumlah besar negara, yang kemudian diujinya dengan studi perbandingan. Mungkin, yang terpenting dari semua karyanya adalah teori tentang logika, dan Aristoteles secara umum dianggap sebagai pendiri cabang filsafat penting ini. Adalah sifat logis dari cara berpikirnya lah yang memungkinkannya memberikan sumbangan pada begitu banyak bidang. Dia berbakat mengorganisasi pemikirannya, dan definisi-definisi yang diusulkannya menyiapkan basis bagi pemikiran-pemikiran selanjutnya di banyak bidang berbeda. Tidak pernah bersikap mistis dan ekstremis, Aristoteles merupakan suara yang konsisten menyerukan akal sehat praktis. Tentu saja dia juga melakukan kesalahan, tetapi yang mengejutkan adalah betapa jarangnya dia membuat kesalahan dalam ensiklopedia raksasa pemikirannya ini. Pengaruh Aristoteles terhadap pemikiran Barat begitu besar. Selama zaman kuno dan pertengahan, karya-karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, Syrian, Arab, Italia, Prancis, Ibrani, Jerman, dan Inggris. Para penulis Yunani sesudahnya mempelajari dan mengagumi karya-karyanya, demikian pula para filsuf Bizantium. Karya-karyanya memiliki pengaruh besar pada falsafah Islam dan selama berabad-abad tulisannya mendominasi pemikiran Eropa. Averroes, mungkin merupakan filsuf Arab paling ternama, berusaha membuat sebuah sintesis dari teologi Islam dan rasionalisme Aristotelian. Pemikir Yahudi paling berpengaruh di abad pertengahan, Maimonides, mencapai sintesis serupa bagi Yudaisme. Namun, dari karya-karya semacam itu, yang paling dipuji orang adalah Summa Theologica karya cendekiawan Nasrani, Santo Thomas Aquinas. Terlalu banyak orang terpelajar di abad pertengahan yang terpengaruh oleh Aristoteles, sehingga mustahil dicantumkan di sini. Kekaguman pada Aristoteles begitu besarnya sampai-sampai di akhir abad pertengahan, kekaguman itu berubah menjadi pendewaan dan karya-karyanya menjadi semacam kekang intelektual menghambat penyelidikan lebih lanjut ketimbang sebuah lampu yang menerangi jalan. Aristoteles yang suka mengamati dan berpikir bagi dirinya sendiri, pastinya akan tidak setuju dengan pemujaan membabi buta yang dilakukan generasi berikutnya atas karya-karyanya. Beberapa ide Aristoteles kelihatan reaksioner jika diukur dengan standar masa kini.
Misalnya, dia mendukung perbudakan karena dianggap sesuai dengan hukum alam, dan dia percaya bahwa wanita yang secara alami lebih rendah derajatnya daripada pria. Kedua pemikiran ini tentu saja mencerminkan pemikiran yang berjaya pada zamannya. Namun, banyak pandangannya yang terdengar sangat modern. Misalnya, kemiskinan merupakan ayah dari revolusi dan kejahatan, dan siapapun yang pernah memikirkan seni memerintah umat manusia akan merasa yakin bahwa nasib negara-negara akan ditentukan oleh pendidikan terhadap kaum muda. Tentu saja, tidak ada pendidikan umum semasa Aristoteles hidup. Di abad-abad terakhir ini, pengaruh dan reputasi Aristoteles telah mengalami kemerosotan. Meski begitu, saya merasa bahwa pengaruhnya begitu merasuk dan berlangsung begitu lama sehingga saya agak menyesal tidak dapat menempatkannya lebih tinggi dalam daftar saya. Peringkatnya sekarang ini merupakan konsekuensi dari arti penting yang luar biasa dari 12 orang lain yang lebih tinggi peringkatnya. Tokoh ke-14, Euclides, tahun 300 sebelum Masehi. Hanya sedikit orang dalam daftar ini yang layak mendapatkan ketenaran abadi seperti halnya ahli geometri Yunani, Euclides. Walau dalam masa hidup mereka, tokoh-tokoh seperti Napoleon, Alexander Agung, dan Martin Luther lebih terkenal daripada Euclides, tetapi dalam jangka panjang, ketenarannya mungkin akan bertahan lebih lama daripada mereka semua. Walaupun tenar, nyaris tidak ada rincian hidup Euclides yang diketahui. Kita memang tahu bahwa dia aktif sebagai guru di Alexandria, Mesir, sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Namun, tanggal kelahiran dan meninggalnya tidak diketahui, dan kita bahkan tidak tahu pasti di benua mana dia dilahirkan, apalagi di kota mana. Walaupun dia menulis beberapa buku lainnya, tempatnya dalam sejarah dikarenakan buku teksnya yang gemilang soal geometri elemen. Arti penting elemen tidak terletak pada teorema-teorema yang dibuktikannya. Hampir semua teorema di buku itu telah dikenal sebelum Euclides dan banyak pula yang sudah dibuktikan. Sumbangan besar Euclides adalah penyusunan bahan-bahannya, dan perumusannya atas keseluruhan buku tersebut. Yang paling utama, ini melibatkan pemilihan sehimpunan aksiom dan postulat yang sesuai. Ini pekerjaan yang sangat sulit, menuntut penilaian yang luar biasa tajam dan pemahaman yang luas. Dengan hati-hati, dia menata teorema-teorema itu, sehingga masing-masing teorema mengikuti pendahulunya secara logis. Di mana perlu, dia memasok langkah-langkah dan bukti-bukti yang belum tersedia. Patut dicatat bahwa elemen, walaupun terutama merupakan pengembangan geometri bidang dan ruang, mengandung pula bab-bab panjang tentang aljabar dan teori bilangan. Elemen telah digunakan sebagai buku teks selama lebih dari 2000 tahun dan tanpa ragu lagi merupakan buku teks paling berhasil yang pernah ditulis orang. Begitu gemilangnya Euclides dalam membuat karyanya sampai-sampai kemunculan buku ini membuat semua buku teks yang pernah ada sebelumnya tergantikan dan terlupakan. Walau aslinya ditulis dalam bahasa Yunani, elemen telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa lain. Edisi cetak pertama muncul pada tahun 1482, hanya sekitar 34 tahun setelah Gutenberg menemukan proses pencetakan. Sejak itu, lebih dari 1000 edisi berbeda telah diterbitkan. Sebagai sebuah agen dalam melatih pikiran memahami karakter cara berpikir logis, elemen jauh lebih berpengaruh daripada sekian kitab tentang logika karya Aristoteles. Kitab ini merupakan contoh mengesankan dari sebuah struktur deduktif yang lengkap, sehingga membuat takjub para pemikir sejak pertama kali diterbitkan. Cukup adil untuk mengatakan bahwa buku Euclides merupakan faktor penting dalam kemunculan ilmu pengetahuan modern. Ilmu pengetahuan merupakan lebih dari sekadar koleksi pengamatan-pengamatan yang akurat dan generalisasi-generalisasi yang perspektif. Pencapaian besar ilmu pengetahuan modern terletak pada kombinasi empirisisme dan percobaan di satu pihak, dengan analisis teliti dan alur berpikir logis di pihak yang lain.
Kita tidak dapat memastikan mengapa ilmu pengetahuan muncul di Eropa dan bukannya di China atau Jepang. Namun, cukup aman untuk mengatakan bahwa ini bukanlah sekadar kebetulan. Pastinya, peran yang dimainkan oleh tokoh-tokoh brilian seperti Newton, Galileo, Kopernikus dan Kepler, memiliki arti penting yang amat besar. Namun, mungkin ada alasan-alasan tersembunyi mengapa orang-orang semacam ini tumbuh subur di Eropa dan bukannya di dunia timur. Mungkin faktor sejarah paling jelas yang mendorong Eropa Barat ke arah ilmu pengetahuan adalah rasionalisme Yunani, seiring dengan pengetahuan matematika yang diwariskan orang-orang Yunani ini. Bagi orang-orang Eropa, ide bahwa ada beberapa prinsip fisika yang dapat digunakan untuk mendeduksi semua hal lainnya dianggap cukup alami karena mereka memiliki contoh yang disediakan Euclides. Secara umum orang Eropa tak menganggap geometri Euclides sebagai sebuah sistem abstraksi, mereka percaya bahwa postulat Euclides dan karenanya, juga teoremanya benar-benar berlaku di dunia nyata. Semua orang yang disebutkan di atas bergumul dengan tradisi Euklidean. Bahkan, masing-masing dari mereka telah mempelajari elemen dengan teliti dan itulah dasar pengetahuan matematika mereka. Pengaruh Euclides terhadap Isaac Newton amat jelas karena Newton menulis buku briliannya, Principia, dalam bentuk geometrik, mirip dengan yang ada dalam elemen. Sejak itu, ilmuwan-ilmuwan barat lainnya meniru Euclides, dengan menunjukkan betapa kesimpulan mereka dapat diturunkan secara logis dari sejumlah kecil asumsi awal. Itu yang dilakukan ahli-ahli matematika seperti Bertrand Russell dan Alfred North Whitehead dan para filsuf seperti Spinoza. Perbedaannya dengan China sangat mencolok. Selama berabad-abad, teknologi China jauh lebih maju daripada Eropa. Namun, tidak pernah ada ahli matematika China yang bisa disejajarkan dengan Euclides. Konsekuensinya, China tidak pernah menggenggam struktur teori matematika seperti yang ada di Barat. Orang China memiliki banyak pengetahuan tentang geometri praktis, tetapi pengetahuan geometri mereka tidak pernah dirumuskan ulang dalam sebuah skema deduktif. Karya Euclides baru diterjemahkan ke dalam bahasa China sekitar tahun 1600. Dibutuhkan beberapa abad sampai konsepsinya tentang skema geometri deduktif dikenal luas di kalangan terpelajar China. Sampai hal itu terjadi, orang-orang China belum melakukan karya serius dalam bidang ilmu pengetahuan. Pernyataan serupa juga berlaku untuk Jepang, di mana karya Euclides baru dikenal pada abad ke-18 dan bahkan setelahnya cukup lama kurang dihargai. Walaupun saat ini ada banyak ilmuwan hebat di Jepang, dulunya tidak ada ilmuwan semacam itu sebelum Euclides dikenal. Kita pun bertanya-tanya apakah orang-orang Eropa mampu membangkitkan ilmu pengetahuan modern seandainya saja Euclides tidak menyiapkan jalan untuk mereka. Saat ini, para ahli matematika memahami bahwa geometri Euclides bukanlah satu-satunya sistem geometri konsisten yang dapat dibangun, dan selama 150 tahun terakhir, banyak sistem geometri non-Euclidean yang sudah dibuat. Bahkan, sejak teori relativitas umum Einstein diterima luas, para ilmuwan menyadari bahwa geometri Euclidean tidak selalu berlaku di alam raya. Di ruang sekitar lubang hitam dan bintang neutron misalnya, di mana medan gravitasi sangat intens, geometri Euclides tidak sanggup memberikan gambar alam raya secara akurat. Namun, kasus-kasus ini berlaku khusus dalam sebagian besar kasus, geometri Euclides memberikan pendekatan realitas yang sangat jitu. Perkembangan-perkembangan terbaru dari pengetahuan manusia ini, dalam kasus apapun, tidak membuat kita kurang menghargai pencapaian intelektual Euclides. Atau, tidak mengurangi arti pentingnya secara historis dalam perkembangan matematika dan dalam pendirian kerangka berpikir logis yang diperlukan bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan modern. Tokoh ke-15, Nabi Musa alaihis salam abad ke-13 sebelum Masehi. Mungkin tidak ada orang dalam sejarah yang begitu dikagumi seperti halnya Nabi Ibrani yang agung, Nabi Musa alaihis salam.
Selain itu, ketenarannya dan jumlah orang yang menghormatinya terus bertambah dari masa ke masa. Kemungkinan besar Nabi Musa hidup di abad ke-13 sebelum Masehi, karena Ramses II yang secara umum dirujuk sebagai Firaun dalam kisah Eksodus, meninggal pada tahun 1237 sebelum Masehi. Selama masa hidup Nabi Musa, seperti yang dinyatakan dalam buku Eksodus, ada sejumlah besar orang Ibrani yang tidak sepakat dengan kebijakan-kebijakannya. Namun, dalam kurun waktu 5 abad, Nabi Musa dihormati oleh seluruh orang Yahudi. Pada tahun 500, ketenaran dan reputasinya berkembang bersama-sama dengan agama Nasrani ke seantero Eropa. Seabad kemudian, Nabi Muhammad mengakui Nabi Musa sebagai rasul, dan seiring dengan menyebarnya Islam, Nabi Musa menjadi tokoh yang dihormati di seantero dunia Muslim, bahkan juga di Mesir. Saat ini, sekitar 32 abad setelah dia hidup, Nabi Musa dihormati oleh kalangan Yahudi, Nasrani, dan Muslim, bahkan juga oleh banyak penganut agnostik. Berkat komunikasi modern, dia mungkin kini lebih terkenal ketimbang ketika dia masih hidup. Walaupun terkenal, informasi yang bisa diandalkan mengenai kehidupan Nabi Musa sangatlah langka. Bahkan ada spekulasi tidak diterima oleh kebanyakan ahli bahwa Nabi Musa merupakan orang asli Mesir karena namanya merupakan nama orang Mesir dan bukannya Ibrani. Arti namanya adalah anak atau putra, dan dapat ditemui dalam nama beberapa Firaun. Terkenal kisah-kisah perjanjian lama mengenai Nabi Musa, nyaris tidak bisa diterima secara harfiah karena melibatkan sejumlah mukjizat. Misalnya, kisah belukar bernyala atau Musa mengubah tongkatnya menjadi seekor ular sangat bersifat mukjizat, dan jelas dituntut sebuah keimanan agar dapat mempercayai bahwa Nabi Musa yang saat Eksodus telah berusia 80 tahun dapat memimpin kaum Ibrani selama 40 tahun melintasi padang pasir. Pastinya, kita ingin tahu apa yang sebenarnya dicapai Nabi Musa sebelum kisahnya tenggelam dalam timbunan legenda. Banyak orang coba mengajukan interpretasi alami pada kisah-kisah Injil soal 10 wabah dan penyeberangan Laut Merah. Namun, kebanyakan dari kisah-kisah favorit perjanjian lama mengenai Nabi Musa bersifat legenda, di mana kisah serupa dapat ditemui dalam mitologi lainnya. Kisah Musa dan semak-semak, misalnya, sangat mirip dengan kisah Babilonia mengenai Sargon dari Akkad, seorang raja besar yang berkuasa sekitar tahun 2360 sebelum Masehi sampai 2305 sebelum Masehi. Secara umum, ada 3 pencapaian besar yang dilekatkan pada Nabi Musa. Pertama, dia dianggap menjadi tokoh politik yang memimpin kaum Ibrani dalam Eksodus dari Mesir. Pada titik ini, setidaknya jelas dialah yang harus mendapat pujian. Kedua, konon dialah penulis 5 kitab pertama Injil Bible, Kejadian, Eksodus, Imamat, Bilangan dan Ulangan, yang sering dirujuk sebagai 5 kitab Musa, dan yang membentuk Torah atau Taurat bagi kaum Yahudi. Kelima kitab ini mencakup hukum-hukum Musa, sehimpunan aturan yang secara prinsip mengatur cara hidup orang Yahudi di masa biblikal, dan yang juga mencakup 10 perintah Tuhan. Memandang besarnya pengaruh Taurat secara umum, dan 10 perintah Tuhan secara khusus, penulisnya jelas patut dianggap sebagai orang yang memiliki pengaruh yang besar dan bertahan lama. Namun, kebanyakan ahli kitab suci bersepakat bahwa Nabi Musa bukanlah satu-satunya penulis kitab-kitab ini. Kelima kitab itu ternyata ditulis oleh beberapa orang, dan sebagian besar tidak dituliskan sampai setelah Nabi Musa wafat. Mungkin Nabi Musa memainkan peran dalam memodifikasi adat Ibrani yang telah berlaku sebelumnya, atau bahkan dalam menyusun hukum-hukum Ibrani. Namun, tidak ada cara untuk menilai seberapa besar peran yang dimainkannya. Ketiga, banyak orang menganggap Nabi Musa sebagai pendiri monoteisme Yahudi. Dari satu segi, anggapan semacam itu tidak berdasar. Satu-satunya sumber informasi mengenai Nabi Musa adalah Perjanjian Lama,
dan Perjanjian Lama secara eksplisit dan tanpa ragu menunjuk Ibrahim atau Abraham sebagai pendiri monoteisme. Meski begitu, monoteisme Yahudi jelas akan lenyap seandainya bukan karena Nabi Musa dan dia jelas memainkan peran krusial dalam pemeliharaan dan penyebarannya. Ini tentu saja melandasi arti penting terbesar dirinya, karena agama Nasrani dan Islam, dua agama terbesar di dunia saat ini, merupakan kelanjutan dari monoteisme Yahudi. Pemikiran tentang Tuhan yang esa, yang dipercaya Nabi Musa dengan begitu bersemangat, pada akhirnya menyebar ke sebagian besar permukaan bumi. Tokoh ke-16, Charles Darwin, tahun 1809 sampai tahun 1882. Charles Darwin, penggubah teori evolusi organik melalui seleksi alam, dilahirkan di Shrewsbury, Inggris, pada tanggal 12 Februari tahun 1809, persis di hari yang sama Abraham Lincoln dilahirkan. Pada usia 16 tahun, dia diterima di Universitas Edinburgh untuk mempelajari ilmu kedokteran, tetapi dia mendapati ilmu kedokteran dan anatomi sebagai hal yang membosankan. Setelah beberapa waktu, dia pindah ke Cambridge untuk belajar ilmu kependetaan. Di Cambridge, dia mendapati aktivitas-aktivitas seperti menunggang kuda dan menembak jauh lebih menyenangkan daripada studinya. Meski begitu, dia berhasil mengesankan salah satu profesornya, sehingga dia direkomendasikan mendapatkan satu tempat sebagai ahli alam dalam perjalanan penjelajahan di HMS Beagle. Awalnya, ayahnya menentang posisi yang diterima Charles ini karena merasa perjalanan ini hanya merupakan alasan Darwin untuk menunda kemapanan dan pekerjaan yang lebih serius. Untungnya, Darwin senior dapat dibujuk untuk merestui perjalanan ini, karena ternyata inilah salah satu perjalanan laut paling bermanfaat sepanjang sejarah ilmu pengetahuan barat. Darwin memulai pelayaran dengan Beagle pada 1831 di usia 22 tahun. Dalam kurun 5 tahun berikutnya, Beagle berlayar mengelilingi dunia, menyusuri garis pantai Amerika Selatan dengan santai, menjelajahi Kepulauan Galapagos yang sepi, serta mengunjungi pulau-pulau lainnya di Samudera Pasifik, Samudera Hindia, dan Atlantik Selatan. Selama perjalanan panjang ini, Darwin melihat banyak keajaiban alam, mengunjungi suku-suku primitif, menemukan begitu banyak fosil, dan mengamati sejumlah besar spesies tumbuhan dan hewan. Selain itu, dia membuat catatan-catatan tentang segala hal yang diamatinya. Catatan-catatan ini menjadi dasar semua karyanya di kemudian hari. Dari situlah dia menurunkan banyak pemikiran dasarnya, selain juga sebagai harta karun, bukti yang digunakannya untuk mempertahankan teorinya. Darwin pulang kampung pada 1836, dan dalam kurun 20 tahun berikutnya, dia menerbitkan serangkaian buku yang mengukir reputasinya sebagai salah satu ahli biologi terkemuka di Inggris. Pada tahun 1837, Darwin mulai meyakini bahwa spesies-spesies hewan dan tumbuhan tidak dalam bentuk langsung jadi, tetapi berevolusi sepanjang sejarah geologis bumi. Saat itu, dia tidak tahu apa yang menyebabkan evolusi semacam ini. Namun, pada tahun 1838, dia membaca An Essay on the Principle of Population karya Thomas Malthus. Buku itu memberikan petunjuk kunci bagi pandangannya tentang seleksi alam melalui persaingan untuk bertahan hidup. Namun, bahkan setelah Darwin merumuskan prinsip seleksi alam, dia tidak buru-buru menuangkan ide-idenya dalam bentuk cetak. Dia sadar teorinya ini akan menimbulkan banyak pertentangan. Karena itulah, dia menghabiskan banyak waktu untuk secara teliti menyusun bukti dan argumen untuk membela hipotesisnya. Dia menulis garis besar teorinya pada tahun 1842, dan pada tahun 1844, dia mulai menulis dalam bentuk sebuah buku. Namun, pada Juni tahun 1858, ketika Darwin masih terus membuat tambahan dan revisi atas karya besarnya,
dia menerima sebuah naskah dari Alfred Russel Wallace, seorang ahli alam Inggris yang saat itu berada di Hindia Timur yang menjabarkan garis besar teori Wallace tentang evolusi. Dalam setiap poin esensial, teori Wallace sama persis dengan teori Darwin. Wallace mengembangkan teorinya secara independen dan mengirim naskah itu kepada Darwin untuk mendapatkan pandangan dan komentar dari seorang ilmuwan ternama sebelum mempublikasikannya. Ini situasi yang amat memalukan, yang bisa saja berkembang menjadi pertikaian prioritas yang tidak mengenakan. Jadinya, tulisan Wallace dan garis besar dari buku Darwin diajukan sebagai satu tulisan gabungan di hadapan Dewan Penyelia Ilmiah pada bulan berikutnya. Anehnya, presentasi ini tidak membangkitkan perhatian cukup besar. Namun, saat buku Darwin, The Origin of Species, diterbitkan pada tahun berikutnya, timbullah kehebohan besar. Bahkan, mungkin tak ada buku ilmiah yang penerbitannya memicu perdebatan yang begitu luas dan panas oleh para ilmuwan dan juga orang awam, seperti halnya On the Origin of Species by Means of Natural Selection, atau The Preservation of Favored Races in the Struggle for Life. Adu argumen-argumen masih terjadi pada tahun 1871, ketika Darwin menerbitkan The Descent of Man dan Selection in Relation to Sex. Buku yang mendukung pemikiran bahwa manusia merupakan keturunan makhluk yang mirip kera ini menambahkan minyak pada api perdebatan yang masih berkobar. Darwin sendiri tidak ambil bagian dalam debat publik tentang teorinya. Dari satu sisi, dia sudah berada dalam kondisi kesehatan buruk sejak perjalanannya dengan Beagle, mungkin akibat penyakit kronis, penyakit Chaga, yang didapatkannya karena gigitan serangga di Amerika Selatan. Para partisan evolusi memiliki Thomas Huxley, seorang ahli debat yang terampil dan pembela teori Darwin yang gigih. Sebagian besar ilmuwan telah menerima kebenaran dasar dari teori-teori Darwin pada saat dia meninggal dunia pada tahun 1882. Darwin bukanlah orang pertama yang mengemukakan pemikiran tentang evolusi spesies. Beberapa orang pernah mempostulasi teori ini sebelum dirinya, termasuk ahli alam asal Prancis, Jean Lamarck dan kakek Darwin sendiri, Rasmus Darwin. Namun, hipotesis-hipotesis ini tidak pernah diterima secara luas dalam dunia ilmu pengetahuan, karena para pendukungnya tidak sanggup memberikan penjelasan yang memuaskan soal proses terjadinya evolusi. Sumbangan besar Darwin adalah bahwa dia tidak hanya sanggup menyajikan mekanismenya seleksi alam yang merupakan proses terjadinya evolusi, melainkan juga sejumlah besar bukti meyakinkan untuk mendukung hipotesis-hipotesisnya. Patut dicatat bahwa teori Darwin dirumuskan sama sekali tanpa mengandalkan teori genetika atau bahkan secuil pun pengetahuan tentang itu. Di masa Darwin, tidak ada yang tahu bagaimana satu karakteristik tertentu diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Walau Gregorius Mendel tengah mengerjakan penelitian tentang hukum-hukum keturunan, di tahun yang sama Darwin menuliskan dan menerbitkan buku-bukunya. Karya Mendel yang menunjang karya Darwin secara sempurna, nyaris diabaikan sama sekali sampai tahun 1900, saat teori Darwin telah diterima khalayak. Dengan begitu, pemahaman modern tentang evolusi yang menggabungkan hukum pewarisan genetik dengan seleksi alam lebih lengkap daripada teori yang diajukan Darwin. Pengaruh Darwin pada pemikiran manusia sungguh mendalam. Tentu saja, dalam kaitan yang murni ilmiah, dia mengubah seluruh bidang biologi. Seleksi alam merupakan prinsip yang berlaku sangat luas, dan berbagai upaya telah dilakukan untuk diterapkan pada bidang-bidang lain seperti antropologi, sosiologi, ilmu politik, dan ekonomi. Yang mungkin lebih penting, ketimbang maknanya pada bidang keilmuan dan sosiologi, adalah pengaruh teori Darwin terhadap pemikiran religius. Di masa Darwin, dan bertahun-tahun sesudahnya, banyak orang Nasrani taat yang mempercayai bahwa menerima teori Darwin akan menggerogoti kepercayaan pada agama. Ketakutan mereka mungkin dapat dibenarkan,
walau jelas ada banyak faktor lain yang berperan dalam kemunduran sentimen religius. Darwin sendiri menjadi seorang agnostik. Bahkan di tingkat sekuler, teori Darwin mengakibatkan perubahan besar dalam cara manusia memandang dunianya. Ras manusia sebagai satu keseluruhan tidak lagi menempati posisi sentral dalam skema alami dunia ini, tidak seperti sebelumnya. Kini kita harus menganggap diri kita sebagai salah satu spesies, di antara sekian banyak lainnya. Kita juga mengakui kemungkinan bahwa satu saat nanti kita mungkin akan tersisih. Sebagai hasil karya Darwin, cara pandang Heraklitus bahwa tidak ada yang permanen, kecuali perubahan itu sendiri telah diterima dengan jauh lebih luas. Kesuksesan teori evolusi sebagai penjelasan umum tentang asal-usul manusia sangat memperkuat kepercayaan terhadap kemampuan ilmu pengetahuan dalam menyediakan jawaban semua masalah yang terkait dengan alam, meskipun sayangnya, tidak untuk semua masalah manusia. Terminologi-terminologi Darwinian, pergulatan untuk hidup dan yang bertahan hidup menjadi bagian dari kosakata kita. Teori-teori Darwin jelas akan tetap muncul, meskipun Darwin kuatlah yang tidak pernah dilahirkan. Bahkan, dengan memperhatikan teori Wallace, ini mungkin jauh lebih berlaku untuk teori Darwin ketimbang untuk tokoh-tokoh lain dalam daftar ini. Namun, adalah karya Darwin yang mengubah ilmu biologi dan antropologi, dan yang telah begitu mengubah pandangan kita tentang posisi manusia di atas bumi ini. Tokoh ke-17, Shi Huangdi, tahun 259 sebelum Masehi sampai 210 sebelum Masehi. Kaisar Besar China, Shi Huangdi yang berkuasa dari tahun 238 sampai 210 sebelum Masehi, menyatukan China dengan kekuatan senjata dan mendirikan sehimpunan reformasi yang menyeluruh. Reformasi ini merupakan faktor utama dalam penyatuan budaya yang dipertahankan China sampai saat ini. Shi Huangdi, juga dikenal sebagai Qin Shi Huangdi, dilahirkan pada tahun 259 sebelum Masehi dan wafat pada tahun 210 sebelum Masehi. Untuk memahami arti penting dirinya, diperlukan sedikit pengetahuan tentang latar belakang sejarah di masanya. Dia dilahirkan di tahun-tahun terakhir dinasti Zhou yang didirikan sekitar tahun 1100 sebelum Masehi. Namun, berabad-abad sebelum kelahirannya, para monarki Zhou tidak lagi berkuasa secara efektif dan China terbelah menjadi sejumlah besar negara feodal. Para penguasa feodal ini terus berperang satu sama lain. Perlahan-lahan beberapa penguasa yang lebih kecil tersapu bersih. Salah satu negara kuat yang terlibat perang adalah Qin di bagian barat negeri China. Para penguasa Qin menganut ide-ide para filsuf China, mazhab legalis sebagai basis kebijakan negara. Konfusius menyarankan agar rakyat diperintah melalui teladan moral dari para penguasa yang baik. Tetapi menurut filsafat legalis, kebanyakan orang tidak cukup baik untuk diperintah dengan cara demikian, dan hanya dapat dikendalikan oleh sehimpunan undang-undang yang ketat dan ditegakkan tanpa pandang bulu. Hukum dibuat oleh penguasa dan dapat diubah sesuka hatinya demi memperpanjang kebijakan negara. Mungkin karena mereka menerapkan pemikiran legalis, mungkin karena posisi geografis mereka, atau mungkin karena kepiawaian para pemimpin Qin. Negara tersebut telah menjadi negara yang paling kuat pada masa Cheng yang kelak menjadi Shi Huangdi dilahirkan. Secara resmi, Cheng naik tahta pada 246 sebelum Masehi di usia 13 tahun. Namun faktanya, seorang wali memerintah atas namanya sampai Cheng cukup umur pada tahun 238 sebelum Masehi. Raja baru ini memilih jenderal-jenderal yang cakap dan berperang dengan tangan besi melawan semua negara feodal yang tersisa. Negara feodal terakhir ditundukkan pada tahun 221 sebelum Masehi, dan saat itu dia dapat memproklamirkan dirinya sebagai Wang atau Raja seluruh China. Untuk menekankan bahwa masa lalu telah diakhiri secara paripurna, dia memilih menyebut dirinya Shi Huangdi,
yang berarti kaisar pertama, Shi Huangti segera mulai mendirikan sejumlah besar reformasi penting. Bertekad menghindari munculnya kembali perpecahan yang telah menghancurkan China di masa lalu, dia memutuskan menghapuskan seluruh sistem pemerintahan feodal. Wilayah yang dikuasainya disusun ulang menjadi 36 provinsi, masing-masing dengan seorang gubernur sipil yang ditunjuk oleh kaisar. Shi Huangti mengeluarkan dekret bahwa jabatan gubernur provinsi tidak lagi dapat diwariskan. Bahkan, praktik itu segera berkembang menjadi menempatkan para gubernur dari satu provinsi ke provinsi lainnya setiap beberapa tahun, untuk menghindari kemungkinan seorang gubernur ambisius membangun basis kekuatannya sendiri. Setiap provinsi juga memiliki pimpinan militernya sendiri, yang ditunjuk langsung oleh kaisar dan dibongkar pasang sesuai kehendaknya. Dan yang ketiga, seorang pejabat yang ditunjuk oleh pusat untuk menjaga keseimbangan antara para gubernur sipil dan militer. Sebuah sistem jalan raya yang luas pun dibangun, menghubungkan ibu kota dengan provinsi-provinsi, dan menjamin agar tentara pusat dapat dikerahkan dengan mudah ke provinsi manapun yang dikepung oleh pemberontak lokal. Shi Huangti juga mengeluarkan dekret bahwa anggota-anggota aristokrasi lama harus pindah ke Xianyang, yang merupakan ibu kotanya sendiri, agar dia dapat mengawasi mereka. Namun, Shi Huangti tidak puas hanya dengan kesatuan politik dan militer di China, dia juga berusaha menempa kesatuan perdagangan. Dia menerapkan sehimpunan alat ukur berat dan jarak di seluruh negeri, menstandardisasi mata uang, berbagai alat bantu perdagangan, dan panjangnya as roda kereta, serta mengawasi pembangunan jalan raya dan kanal-kanal. Dia juga memberlakukan sistem satu hukum di seluruh China dan menstandardisasi tulisan. Tindakan kaisar yang paling terkenal, atau mungkin yang paling dicaci adalah dekret yang dikeluarkan pada tahun 213 sebelum Masehi, yang memerintahkan pembakaran semua buku di China. Pengecualian hanya diberikan pada tulisan-tulisan mengenai masalah teknis seperti pertanian dan obat-obatan, catatan sejarah negara Qin, dan karya-karya filsafat para penulis mazhab legalis. Namun, tulisan-tulisan mazhab filsafat lainnya termasuk doktrin-doktrin Konfusius harus dihancurkan. Dengan dekret drakonian ini, yang mungkin merupakan contoh sensor skala besar pertama dalam sejarah, Shi Huangti berharap menghancurkan pengaruh filsafat pesaingnya, khususnya mazhab Konfusian. Namun, dia juga memerintahkan penyimpanan beberapa salinan buku terlarang di perpustakaan kekaisaran di ibu kota. Politik luar negeri Shi Huangti juga sama kerasnya. Dia melancarkan banyak penaklukan di bagian selatan negeri, dan wilayah-wilayah yang dia caplok akhirnya menjadi bagian negeri China. Di utara dan barat, pasukannya juga meraih keberhasilan, tetapi dia tidak bisa secara permanen menaklukkan masyarakat yang tinggal di sana. Namun, untuk mencegah mereka melakukan penjarahan ke wilayah China, Shi Huangti menghubungkan tembok-tembok yang sudah ada di wilayah-wilayah perbatasan utara China menjadi sebuah tembok raksasa, tembok besar China, yang bertahan sampai hari ini. Proyek-proyek konstruksi ini, bersama perang-perang penaklukan mewajibkan pajak tinggi, yang membuat kaisar ini tidak populer. Karena pemberontakan melawan tangan besinya tidak mungkin, maka dilakukan berbagai upaya untuk membunuhnya. Tidak satu pun yang berhasil, dan Shi Huangti meninggal dunia secara wajar pada tahun 210 sebelum Masehi. Kaisar digantikan oleh putra keduanya, yang bergelar Shi Huangti. Namun, Shi Huangti tidak memiliki kemampuan ayahnya dan pemberontakan pun bermunculan. Dalam waktu 4 tahun, dia terbunuh. Istana dan perpustakaan kekaisaran dibakar, dan dinasti Qin diluluh lantakkan. Karya yang dicapai Shi Huangti tidak terjamah. Rakyat China lega karena kekuasaan tirani itu berakhir, tetapi hanya sedikit di antara mereka yang ingin kembali ke zaman anarki sebelumnya. Dinasti berikutnya dinasti Han,
meneruskan sistem administrasi dasar yang didirikan oleh Qin Shi Huangdi. Bahkan, selama 21 abad, Kekaisaran China terus diorganisasi sesuai dengan garis-garis yang ditetapkannya. Walau sistem hukum China yang keras segera diperlunak oleh para kaisar Han, dan walaupun seluruh filsafat legalis kemudian dijauhi orang dan Konfusianisme menjadi filsafat resmi negara, unifikasi budaya dan politik yang ditegakkan Shi Huangdi tidaklah diutak-atik. Arti penting utama Shi Huangdi bagi China dan dunia secara keseluruhan kini mulai tampak. Kalangan Barat selalu tercengang melihat betapa besarnya China, tetapi dalam hampir sepanjang sejarah, China tidak lebih padat daripada Eropa. Perbedaannya adalah bahwa Eropa selalu terbelah menjadi banyak negara-negara kecil, sementara China disatukan menjadi negara tunggal yang besar. Perbedaan ini agaknya merupakan hasil dari faktor-faktor sosial dan politik ketimbang geografi. Hambatan-hambatan internal seperti jajaran pegunungan juga cukup besar di China, seperti halnya di Eropa. Tentu saja, kesatuan China tidak bisa semata-mata dilekatkan pada pencapaian Shi Huangdi. Banyak tokoh lainnya, misalnya Kaisar Sui Wenti yang juga berperan penting. Namun, tidak diragukan lagi bahwa Shi Huangdi yang memainkan peran sentral. Tidak mungkin membahas Shi Huangdi secara lengkap tanpa menyebutkan menteri utamanya yang brilian dan dipuji-puji orang, Li Su. Bahkan, begitu pentingnya pengaruh Li Su pada kebijakan-kebijakan sang kaisar sampai-sampai sulit diketahui bagaimana membagi pujian di antara keduanya atas pencapaian besar yang dihasilkan. Agar tidak terpaksa melakukan itu, saya menempatkan pujian atas hasil kerja sama mereka kepada Shi Huangdi. Walaupun Li Su menawarkan nasihat, kaisarlah yang menentukan keputusan akhir. Shi Huangdi, sebagian karena kebijakan pembakaran bukunya digambarkan sebagai iblis oleh kebanyakan penulis Konfusian di generasi-generasi berikutnya. Mereka menyebutnya sebagai seorang tiran, penuh tahayul, berhati iblis, anak haram, dan tidak cakap. Di pihak lain, komunis China umumnya memujinya sebagai pemikir yang progresif. Para penulis Barat kadang membandingkan Shi Huangdi dengan Napoleon. Tetapi tampaknya lebih tepat membandingkannya dengan Augustus Caesar, pendiri Kekaisaran Romawi. Kekaisaran yang mereka dirikan kurang lebih berukuran dan berpopulasi setara. Namun, Kekaisaran Romawi hanya bertahan untuk waktu yang jauh lebih pendek, dan wilayah yang dikuasai Augustus tidak bersatu cukup lama bila dibandingkan wilayah yang diperintah Shi Huangdi. Ini membuatnya lebih berpengaruh daripada Augustus.